Tuh. Tangkis ya. Kadang-kadang juga ada salah. Oh gitu. Kadang bentuknya juga benang gitu. Oh iya. Sama benangnya. Seperti barak militer. Pasang warna hijau. Tarik sedikit sambil jalan. Mana yang banyak tahu. Tarik sedikit. Baik, karena sudah waktu acara hari ini akan segera kita mulai. Yang sangat kami hormati dan banggakan Bapak AWK selaku senator kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Yang saya hormati Bapak Ketua Pusat Koperasi Jagadita Kabupaten Badung, Bapak Alit. Yang saya hormati pula teman-teman dari Forum Koperasi. Ada beberapa orang yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengawas Puskop Jagadita beserta jajarannya. Yang saya hormati pula seluruh jajaran pengurus Koperasi Megah Sejahtera yang bisa hadir pada pagi yang berbahagia ini. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang hadir pada hari ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita bersama. Kita dihadiri oleh tamu yang agung yang luar biasa, Bapak Haji AWK. Jadi kami di sini sebagai konstituen beliau merasa bangga. Mungkin untuk pertama kali beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, khususnya dari insan gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Badung. Bapak Ibu sekalian, perlu yang sampaikan, beginilah situasi kami di lapangan, bahwa ketika kami insan koperasi ini bergerak, bahwa kami adalah bagian dari UKM, usaha kecil mikro, bahkan boleh dibilang kami adalah ultra mikro. Jadi bagi kami di lapangan mengajari orang untuk menabung dengan memungut 5.000 dan sebagainya itu sudah sesuatu yang biasa bagi kami. Nah, perlu mungkin yang ceritakan Pak Senator sedikit sejarah kita di sini. Koperasi ini didirikan tahun 2008 yang lalu, yang awalnya itu kami istilah Balinya sekedemen. Jadi kita berkumpul, ada arisan 80 orang dengan modal awal pembentukan yaitu sekitar 80 juta waktu itu. Nah, dengan niat yang tulus, dengan semangat yang membara, itu demi berjuang demi UKM. 12 tahun astum kare suaha kami bisa berkembang dengan baik di tengah situasi yang persaingan yang sangat ketat. Yang mana pada hari ini dapat kami laporkan anggota kami itu sudah mencapai 1.500 lebih. Yang awalnya 80 orang. Dengan modal pembentukan 80 juta, aset kami sudah bisa berkembang sampai 40 miliar lebih di tahun 2020. Nah, ketika situasi pandemi sudah barang tentu kami sebagai pelaku UKM itu merasakan dampaknya yang luar biasa ya, di situasi seperti ini. Apalagi di lingkungan seperti ini, 70% anggota kita sangat terdampak. Nah,
Mereka bukan pengusaha pariwisata, tetapi mereka bekerja di sektor pariwisata, baik itu di hotel, di restoran, di villa dan sebagainya. Istilah kami tahun 2020 adalah tahun pemulihan. Kenapa pemulihan? Yang dulunya bekerja sekarang mulai ke kampung gitu. Jadi tinggal di kampung dan sebagainya. Jadi dampaknya luar biasa sekali bagi perkembangan kami. Kami sudah UKM, ultra mikro, kecil. Yang kita layani anggota kita adalah pedagang pasar, kemudian yang bekerja di villa dan sektor pariwisata lainnya, itu luar biasa. Jadi tahun 2020 ini betul-betul meluluh lantangkan banyak sektor. Yang awalnya sektor pariwisata itu terdampak kepada semua sektor, khususnya kami di Kabupaten Badung yang notabene sangat tergantung pada sektor pariwisata. Bapak Ibu yang kami banggakan, dengan situasi seperti itu kami tetap mencoba bertahan, walaupun mungkin banyak di Kabupaten Badung teman-teman kita yang sudah tumbang terkait dengan likuiditas karena terjadinya penarikan besar-besaran. Nah, kami berjuang dengan mengedukasi anggota kami. Hampir setiap bulan kita selalu mengumpulkan di sini, ada pertemuan dan juga bersama kelompok-kelompok yang kita punya. Ada kelompok olahraga, sanggar, kelompok tukang banten dan sebagainya, yang kami semua rangkul menjadi anggota dan bagian dari keluarga besar Megasejahtera. Nah, dengan dampak seperti itu, dengan saving atau tabungan yang mereka punya, setahun mereka tidak mampu bertahan. Apalagi yang sama sekali tidak punya tabungan. Apa yang kami rintis dari awal, kami kumpulkan dengan mendidik mereka, dengan berusaha menyisihkan penghasilan mereka. Di tahun 2020 ini jangankan tabungan, sampai keanggotaan juga banyak yang ditarik. Banyak yang ditarik untuk bertahan hidup. Karena seperti tadi kami sampaikan, tahun 2020 adalah tahun pemulihan. Dan beberapa mereka bertahan di tempat-tempat kos dengan bantuan pemilik kos, tidak membayar kos dan sebagainya. Jadi toh juga kalau pulang kampung mereka bingung mau melakukan apa. Ya, jadi seperti itu situasi yang kita hadapi. Jadi hari ini kami memberanikan diri mengundang senator kami, panutan kami, tokoh kami, sehingga hari ini bisa mendengarkan diskusi dua arah apa yang kami alami di Megasejahtera. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan surat yang kami terima, mungkin kami bisa bacakan sedikit kronologinya, mohon izin. Jadi apa yang menimpa kami. Yang pertama, kami memiliki salah satu anggota, jadi yang bernama Gusti Ayu Putu Dewi Artini. Ya, mungkin sekarang beliau hadir juga di sini. Yang mana beliau beralamat di Banjar Langlang Pasek, Kediri, Tabanan. Yang mana sesuai dengan daftar yang kita punya, beliau tercatat sebagai anggota di Megasejahtera dengan nomor anggota 1496. Jadi seperti itu. Nah, sistem kami di Megasejahtera, setiap anggota yang masuk itu harus mendapat rekomendasi dari kelompok-kelompok. Nah, karena beliau ini tempat tinggalnya berdekatan dengan daerah Tanggap, Abian Base Badung, jadi sesuai dengan data yang kami punya, beliau mendapatkan rekomendasi dari kelompok Tanggap yang kami sebut seperti itu. Nah, singkat cerita, beliau pada tanggal 14 Januari 2020, jadi sebelum COVID, beliau mengajukan pinjaman ke Koperasi Megasejahtera. Sebagai anggota, beliau berhak mengajukan pinjaman dengan nomor pokok pinjaman 3770. Jadi seperti itu. Jadi kami selaku lembaga yang menaungi sebagai milik dari semua anggota, sudah barang tentu melakukan standar operasional prosedur sesuai dengan
standar operasional prosedur dalam pencairan pinjaman kepada anggota kami. Nah, itu dengan nominal 100 juta. Nah, beliau menggunakan agunan yaitu sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2019 warna hitam dengan plat DK 1082 atas nama DRA Ninyoman Rafini. Nah, dalam perjalanan karena situasi COVID dan sebagainya, pinjaman ini kami kategorikan kurang lancar, jadi kurang lancar. Nah, kami juga melakukan langkah-langkah terhadap pinjaman yang kurang lancar, yaitu mengadakan cek fisik ke lapangan. Jadi di tahun 2020 kami banyak sekali melakukan audit terhadap anggota kami mengunjungi, kami melakukan pembinaan, termasuk melakukan cek ulang terhadap jaminan atau agunan yang digunakan sebagai pinjaman, sebagai agunan pinjaman di koperasi. Nah, dari situasi tersebut kami pernah punya pengalaman yang buruk bahwa kami dari salah satu anggota kami pernah unit itu dijual, sehingga kami melakukan pendekatan, kami mediasi, akhirnya kami mengambil win-win solution, yaitu dengan menjual unit tersebut dan membagi hasil penjualan tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan dari pihak yang yang membeli dan juga pihak kami dari lembaga sejahtera. Nah, dalam kenyataan di lapangan anggota kami ini itu setelah kami melakukan pembinaan hampir 9 kali di lapangan, ternyata beliau tidak bisa menunjukkan unit yang awalnya dipakai sebagai agunan. Dengan berbagai dalil, beliau selalu mengelak dan kami pun masih tetap melakukan mediasi, yaitu dengan meminta agunan pengganti. Ternyata sampai dari Januari sudah setahun lebih beliau tidak bisa menunjukkan unit dan juga tidak menyiapkan agunan pengganti. Nah, langkah yang selanjutnya yang kami lakukan, kami mengecek ulang BPKB tersebut. Ternyata yang kami kaget, ini adalah BPKB bodong atau palsu. Jadi seperti itu yang kami temukan di lapangan ini. Jadi dengan langkah pembinaan tersebut, akhirnya kami memanggil yang bersangkutan sampai sebanyak 3 kali. Tetap kami melakukan mediasi, tetap kami membina anggota kami di mana kendalanya, sehingga lembaga tidak dirugikan, karena bagaimanapun beliau sudah pernah dibantu oleh lembaga. Nah, dengan langkah selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2021 tiba-tiba datang surat dari DPD Bali yang intinya memohon relaksasi dan juga memohon keringanan daripada pinjaman dari anggota kami tersebut. Dan surat itu ditembuskan juga ke Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Badung. Nah, dengan situasi tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2021 kami diundang oleh Bapak Kepala Dinas untuk duduk bersama membicarakan terhadap permasalahan yang kami hadapi dan terhadap pengaduan yang dilakukan oleh Saudari Gusti Putu Artini kepada senator kami. Nah, dari sana kami kaget, ternyata di dinas itu 6 koperasi yang mendapat surat yang sama. Dan rata-rata Ibu Gusti Ayu Artini ini mempunyai pinjaman di 6 lembaga tersebut, teman-teman kami. Jadi datanya ada di dinas, saya kurang hafal dari 6 itu, mungkin nanti Pak Kadis yang bisa menjelaskan.
Nah, dengan fakta seperti itu, kami mengambil kesimpulan bahwa ibu ini terlibat sindikat pemalsuan, karena kami punya bukti ada 6 koperasi yang nyatanya modusnya hampir sama, yaitu semuanya BPKB-nya palsu. Nah, dengan situasi seperti itu, akhirnya kami di lembaga melakukan langkah-langkah, dan kebetulan salah satu anggota kita, Ibu Nengah Budawati, beliau adalah LBH, jadi Lembaga Bantuan Hukum, yang juga dari awal banyak sekali mensupport kita, membantu kita, termasuk juga mendampingi beberapa kali anggota kita yang terkena masalah hukum. Jadi karena kami awam masalah hukum, kami di pengurus tidak paham dengan situasi tersebut, kami berkoordinasi dengan Ibu Nengah Budawati untuk menindaklanjuti langkah-langkah selanjutnya, sehingga apa yang menimpa kami tidak menimpa lembaga-lembaga yang lain yang ada di Kabupaten Badung. Karena dengan situasi sekarang, kebetulan Haji Tiang juga salah satu pengurus di Pusat Koperasi Jaga Kita Kabupaten Badung, yang seharusnya bisa memberi contoh dan teladan dalam hal pengembangan koperasi di Kabupaten Badung, yang mana sampai saat ini tercatat 188 anggota di bawah naungan Puskop Jaga Kita Kabupaten Badung. Nah, sesuai dengan hasil tersebut setelah rapat di dinas, karena kami merasa bahwa bagian dari bagian dari senator kami, jadi kami adalah sebagai pendukung Haji, kami memberanikan diri pada hari ini untuk mengundang Haji untuk hadir di tengah-tengah kita, sehingga mendengarkan apa yang menimpa kami di lapangan, sekaligus supaya Haji melihat bahwa beginilah kondisi kami di lapangan sebagai pendukung Haji. Jadi supaya tidak ada pengaduan sepihak, dari anggota kami yang seharusnya kalau mereka mau audiensi misalnya ke kantor DPD, kenapa tidak bersama-sama kami, kan itu yang kami sayangkan. Karena kami sebagai pendukung Haji juga berkewajiban untuk meluruskan setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan juga atas izin Pak Kadis, kami memberanikan diri untuk mengajak hari ini Haji berdialog, khususnya supaya memberikan kami pencerahan yang notabene kami tidak paham masalah hukum, sehingga kami bisa menjadi contoh di Kabupaten Badung dalam hal pengembangan dan pembinaan koperasi kami ke depan. Jadi itu inti yang dapat saya sampaikan hari ini. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi kami mohon izin nanti langsung Haji yang menanggapi atau Pak Kadis atau bagaimana. Jadi kami mohon izin, dan semoga ke depan pertemuan seperti ini Haji, kami berharap tidak ada jarak. Tidak ada jarak di antara kita. Jadi istilahnya prinsip kami, jangan ada dusta di antara kita, kan gitu. Jadi antara rakyat dengan wakil rakyatnya, antara rakyat dengan pemimpinnya. Jadi semoga ke depan harapan kami ini menjadi sebuah momentum bagi kami dalam hal pengembangan koperasi yang lebih baik ke depannya, dan tidak banyak anggota kita di Kabupaten Badung mengalami fraud atau penipuan-penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jadi hari ini kita langsung aja diskusi sesuai dengan petunjuk Haji. Jadi yang pertama kami beri kesempatan Pak Kadis untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi koperasi di Kabupaten Badung. Untuk itu waktu kami persilahkan. Om Swastiastu. Haji AWK yang senator dari Bali yang saya hormati, kedua Puskop Jaga Kita yang saya hormati, demikian juga gerakan koperasi lainnya yang bisa hadir pada hari ini. Jadi izinkan saya Pak Haji AWK
saya melaporkan perkembangan koperasi di Kabupaten Badung. Koperasi dengan jumlah di 638, ya, 638 itu yang boleh dikatakan sebagai koperasi yang aktif itu adalah 499 koperasi. Dari 499, ya, dalam situasi pandemi ini, ya, sebagian besar mengalami gangguan likuiditas. Ya, seperti Adib mungkin sudah ketahui, kita di Kabupaten Badung mungkin kabupaten yang terparah, ya, dalam menghadapi masa pandemi ini kalau dibandingkan mungkin kabupaten yang lain, ya, karena kita di Kabupaten Badung dengan sektor unggulan, sektor pariwisata sangat berdampak, ya, baik itu kepada karyawan hotel yang berminat, ya, sudah itu juga termasuk daripada pendapatan asli daerah yang sangat terganggu. Nah, jadi oleh sebab itu, ya, tidak ada kemungkinan juga likuiditas daripada koperasi-koperasi di Kabupaten Badung juga sebagian besar mengalami gangguan karena diakibatkan oleh para debitur, jangankan yang mengangsur pokok, kalau begitu, ya, mengangsur bunga saja sudah, ya, tidak bisa, karena mereka hanya bertahan untuk bisa makan, ya. Kenapa? Seperti kepada apakah yang saya bisa makan besok? Ini masih berpikir kayak gitu, ya, karena situasi seperti ini. Nah, jadi oleh sebab itu, ya, permasalahan koperasi demi koperasi terus bertubi-tubi, Pak Wega, ya, yang kami terima pengaduan dari gerakan koperasi di Kabupaten Badung. Nah, jadi permasalahan demi permasalahan pun, ya, kami berusaha nimbrung dalam artian, ya, kami undang, kami ajak sharing dan sebagainya, walaupun memang belum juga kami bisa menyelesaikan permasalahan itu, ya, karena keterbatasan, ya, kemampuan kami, ya, karena menyangkut masalah finansial. Nah, jadi selanjutnya terkait dengan adanya surat dari Aji, ya, dan ditembuskan kepada kami pun juga tidak tinggal diam, ya, kami berusaha, ya, karena tujuan dari tembusan itu kan bagaimana kita mengambil sikap sebagai, ya, aparatur yang membidangi di dalamnya. Ya, jadi kami undang, ya, dari gerakan koperasi dan rencananya juga Bu Gusti Ayu kami undang, tapi dari staf kami menyampaikan tidak, waktu itu, ya, waktu kami undang itu tidak bisa, telepon juga tidak bisa, itu dan sebagainya. Ya, akhirnya yang kami ajak dialog adalah gerakan koperasi yang jumlahnya 5, ya, 5 karena satu itu adalah koperasi di bawah binaan provinsi, ya. Jadi seluruhnya adalah 6 koperasi gitu sebenarnya, tapi yang kami ajak adalah 5. Tapi dari 5 yang kami ajak dialog itu, ya, sebagian besar adalah mengalami dan Gusti Ayu ini mempunyai pinjaman di koperasi itu yang rata-rata adalah kondisinya macet, kan begitu, ya, kondisinya macet. Nah, jadi kan datangnya mungkin Gusti Ayu ke kantor, ya, kantor Aji, ya, untuk mohon perlindungan dan memberikan supaya diberikan relaksasi, kan begitu, ya. Jadi itu sah-sah saja sebagai warga negara yang mohon perlindungan kepada pemimpinnya. Saya kira sekian, ya. Jadi oleh sebab itu, ya, Aji, ya, dialog ini memang sangat kita harapkan sehingga menemukan suatu titik temu, ya, antara gerakan koperasi, ya, dengan peminjam dan juga kami itu juga, ya, sehingga tidak ada artinya dusta di antara kita, ya, dan Aji bisa nanti secara jernih mari kita tangani permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Aji mohon maaf, ya, karena keterbatasan waktu juga, ya, kami berusaha setiap gerakan koperasi memang kami ingin ada di dalamnya, ya, karena tugas dan fungsi kami. Sekarang saja kami menerima rat di beberapa tempat, ya, jadi kami limpahkan kepada yang lain, ya, kami pilih ini adalah yang terpenting, tetapi dalam satu
jam ke depan ini kami akan membahas masalah RPJM, karena Pak Bupati kan selesai pelantikan harus segera menyusun RPJM. Jadi, mohon maaf kami walaupun nanti tidak. Poinnya tentang temuan apa dari sikap dinas tentang 6 beliau pinjam di 6 tempat ini ya. Ya. Ini kan kita jadikan jurisprudensi, Pak. Ya. Kasus seperti ini di Bali yang Ya. ini kan menarik kasusnya. Betul. Pertama karena ada unsur pidana, yang nomor 2 itu bagaimana sikap koperasi. Karena kan sistem itu kan tidak online ya, antara satu dengan yang lain. Jadi dalam artian ini kan masih bisa juga menyasar koperasi-koperasi yang lain. Maksudnya sikap dari Diskop Badung gimana? Gitu? Baik, nah setelah demikian kami merencanakan membuat sistem informasi peminjam di Kabupaten Badung. Nah sehingga koperasi dengan koperasi yang lain itu setiap ada pengajuan mereka bisa memasukkan nomor NIK, ya, memasukkan nomor NIK dan bisa terbaca di mana mereka punya pinjaman. Itulah nanti kami akan rancang karena berjalan dari pengalaman seperti ini, ya. Satu orang punya pinjaman di tempat lain dan sebagainya, ya, yang di sana kelihatannya adalah jaminan BPKB-nya dan sebagainya. Kami akan rancangi, ya itu sikap kami, ya, untuk menyikapi daripada supaya juga lembaga tidak dirugikan terkait dengan oknum-oknum, oknum-oknum yang menyalahgunakan daripada kesempatan untuk melakukan hal yang melawan hukum. Saya kira demikian sikap kami dari dinas, ya, mengakomodir daripada dorongan daripada gerakan-gerakan koperasi itu akan segera membuat sistem aja. Ya, nah kebetulan kami ke depannya akan mengajukan dana hibah ke Kementerian Koperasi dan UKM, ya, dalam waktu yang sangat singkat. Ini salah satu program itu adalah kami buatkan program informasi terhadap debitur di Kabupaten Badung. Saya kira terima kasih, ya. Ya, terima kasih Om Santi Om. Langsung Ibu Gusti Ayu, saya ingin tahu alasan gimana. 5 menit aja. Sosialisasi terima kasih atas waktu yang diberikan pada selanjutnya. Yang boleh saja menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan. Sebenarnya memang sebagai LPK, bersama Lembaga Persatuan Hukum dan Komunikasi Center, lembaga ini adalah bergerak untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka kemudian kami respect dan apresiasi terhadap
kami juga mendukung apa langkah-langkah yang diambil oleh pihak Bank Sejahtera karena itu dilakukan sebagai tindakan humanis. Beliau tidak ujuk-ujuk kemudian melaporkan kasus-kasus yang bermasalah itu ke polisi, itu yang kami sangat hormati. Dengan kasus Gusti juga kami hanya melakukan somasi, tetapi memang tidak ada tanggapan sama sekali dari Gusti. Apalagi beliau perempuan, harapan kami dengan somasi, beliau mau bertemu dengan kami, ayo duduk bersama apa yang terjadi. Ketakutan kami adalah kalau ini dibawa ke ranah polisi, beliau sudah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak hanya mangkrak di urusan bayar membayar, tetapi juga jaminan yang bodoh. Itu ketakutan kami. Itu saja. Haji, tanggapan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Niki Sumeton Sinamian peserta rapat dengar pendapat dari Komite 1 Bidang Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang sampaikan Pak Anjali Om Swastiastu, Bapak pimpinan dari Dinas Koperasi Kabupaten Bandung yang sementara yang senang sekali sudah bisa hadir di sela-sela kesibukan, Bapak Ketua dari Koperasi, Bapak Ketua Rumah Niki yang terima kasih, Ibu dari LBH. Jajaran yang hadir beserta Ibu yang melaporkan case Niki kepada DPD RI yang sudah memahami permasalahan yang secara sederhana Niki, dan tetap yang menjadi landasan kita adalah hukum, dan itu yang kita jadikan sebagai panglima. Jadi terkait dengan hal ini Niki menjadi menarik karena kami untuk pertama kali Niki ada satu temuan terkait dengan bagaimana seorang warga negara bisa meminjam dana tanpa tracking yang jelas seperti itu, dalam koperasi ya. Kemudian yang sebenarnya Niki bukan kelemahan dari sistem ya, karena secara aturan perundang-undangan Niki sudah bagus, tetapi memang ya, selama berhubungan dengan manusia ya namanya juga siasat itu pasti ada. Dari Ibu Gusti Ayu begini. Terlepas dari alasan Ibu tadi menyampaikan kepada forum ini kan alasan sepihak. Ibu mengatakan kalau itu diperdaya oleh orang Surabaya, kontrakan, bagaimana. Kita yang sebagai anggota DPD tidak bisa percaya begitu saja. Gitu, ya. Yang bisa membuktikan segala sesuatu, orang ini bersalah atau tidak, itu hanya aparat kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Seorang DPD, seorang kepala dinas nggak bisa, bupati, gubernur nggak bisa. Nah, cuman yang simpel mantan untuk menghadapi hal ini, pertama bukan masalah prinsip kehati-hatian, ya. Ini yang menjadi ular sarira dan mungkin akan menjadi rekomendasi kami. Koperasi ini sudah menggelontorkan dana cukup banyak, ya, kurang lebih 50 dan 100 juta. Ya, dan yang juga lihat bunganya juga cukup tinggi. Nanti kan kita gunakan solusi. Jadi ke depan niki dari dinas harus maintain sistem, selain sistem tracking atau online untuk peserta dengan NIK niki juga harus dibuatkan suatu sistem, karena ada case begini, bagaimana check and balance ketika anggota koperasi atau masyarakat umum itu meminjam dana ke koperasi, itu memang benar-benar harus ada double cross check terkait dengan keabsahan dari surat-surat itu. Mungkin di titik itu yang dimana koperasi ini salah. Ini yang dikelola ini dari 40 miliar lebih aset yang luar biasa. Ini kan dana rakyat nih. Jadi jangan pikir Pak Ketua dan jajaran koperasi tidak akan terlibat hukum. Dari sekian ribu anggota, 1.500 anggota, ketika misalkan di koperasi ini rush, ketika koperasi ini terdapat penarikan besar-besaran, likuiditasnya tidak tersedia, karena koperasi nggak seperti perbankan yang punya LPS yang dijamin oleh undang-undang. Kemarin juga dari dinas provinsi dan lain sebagainya sudah mengusahakan mendapatkan talangan kan dari Kementerian Koperasi. Ini cuman saya juga agak heran ini. Kenapa ini kok kementerian di Jakarta nih atau di pusat ini kok nggak kayak setengah hati bantu Bali? Padahal katanya satu jalur.
Ini Bali ini sudah minus 12% loh. Badung ini 3 bulan pegawainya nggak digaji. Nggak ada lagi nggak sekarang pelele Mujair. Nggak ada lagi. Terus kenapa itu kok Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ini Kementerian Koperasi itu ada dana Pak Dinas. Ada dananya. Walaupun Indonesia di defisit, pinjam duit di mana-mana, terserah. Kita dari DPD percaya sama Pak Jokowi. Kan urusan begini kan nggak mungkin Presiden tahu. Ini dari 1 tahun pandemi yang sudah rapat sama dinas di provinsi. Kok nggak pernah direkan permintaan Bali? Kan tinggal angkat telepon aja sebenarnya, katanya 1 jalur. Ini yang buat saya jadi emosi begitu loh. Ini bagaimanapun juga 92% Pak Jokowi menang di Bali. Ini kan harus ada oleh-oleh untuk rakyat Bali, untuk koperasi yang ada di Bali. Bayangkan saja angkanya dari 6638 ke 499 itu sudah 150 loh. Hampir 150, sudah 25% sudah. Dan ini akan diperkirakan Juni ini kan bertumbangan semua. LPD dengan koperasi kan tumbang semua. Walaupun sekarang dari koperasi memiliki aset, memiliki kendaraan, memiliki tanah, ada villa diserahkan. Siapa yang sekarang yang bisa beli? Orang Bali sudah tidak punya duit. Likuiditas sebenarnya di keluarga, saving sudah habis. Sekarang ini perlu pertolongan negara kita ini. Makanya ini mumpung bulan Maret April akan ada pembahasan APBN. Ini akan saya bawa nanti ke Jakarta. Ngapain kok begitu loh? Ini sebenarnya kan DPR dari partai politik kan sebenarnya bisa ngurusin, tinggal ngomong aja sama ketum, tinggal ngomong sama menteri. Perlu berapa Bali? 500M, 200M dana talangan di LPS. Minimal koperasi nggak kesana kesini. Kalau misalkan mencari talangan dari bank kan susah juga kan, bunganya juga akan tinggi. Ini kan udah nggak sengkarut ini. Ya sekarang kembali ke masalah Ibu Gusti Ayu. Ibu sudah buat saya malu. Malu saya Bu. Copot aja nama Gusti Ayu itu. Malu saya. Itu kan kita tuh diberikan pikiran sama Tuhan. Ya Bu sadar gitu loh. Jangan melakukan penipuan, jangan melakukan apa-apa, nggak takut karma. Kalau sekarang misalkan 6 koperasi menuntut Ibu ke pidana, ya saya persilahkan. Karena kalau orang salah tuh 1-2 kali oke gitu loh, namanya khilaf ya. Ini 6 kali dibohongi sama orang luar pula. Di mana harga diri kita sebagai orang Bali dan orang Hindu? Mikir 2 kali. Memang salahnya juga di koperasi nggak double cross check. Kalau saya menjadi ketua koperasi dan jadi bagian analis, saya akan periksa itu dulu ke polisi, kayak ke bagian dinas yang terkait dengan masalah BPKB. Sah apa enggak? Bagaimana bentuk fisik mobilnya dilihat dulu, di tracking dulu, dan dilihat dulu kemampuan. Ya bukan hanya kos-kosannya juga, tapi dilihat dulu. Jadi detail seperti perbankan. Jangan hanya percaya seperti itu. Ya, makin kan kecele juga ini. Nanti kalaupun misalkan koperasi melaporkan Ibu ke polisi, ya paling penjara berapa tahun setelah dikenapi. Kalau sudah si Ibu ini sudah melakukan hukuman badan, misalkan anggapnya class action ya, 6 koperasi menggugat beliau, dan Ibu harus tahu yang bertanggung jawab dalam bidang hukum itu adalah dia yang tanda tangan Bu, bukan si sutradara yang dari luar itu. Si Ibu tanda tangan, Ibu yang buat alat bukti. Ini sudah 6 ini. Gugat aja class action. Anggap aja berapa juta, berapa M itu misalkan dari 6 ini dipinjemin. Nggak masalah, Ibu hadapi saja. Nggak usah gimana mau relaksasi. Ibu juga jangan manfaatkan AWK dong. Tiang buka pintu selebar-lebarnya karena Tiang ingin membantu. Tapi bukan berarti Tiang mencampuri urusan koperasi. Saya nggak bisa campuri urusan karena koperasi punya undang-undang. Saya punya undang-undang. Bukan, jadi rekomendasi Tiang ini kan bukan surat sakti. Tapi kalau Tiang lihat dulu masalahnya, kalau memang ini merupakan udah nggak benar menurut Tiang, ya sudah gugat hukum aja, 6 class action. Ibu siap di penjara. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau si Ibu ini sudah di penjara, sudah melakukan hukuman badan, artinya uang itu akan hilang. Karena Pak nggak boleh lagi nuntut karena sudah diganti. Kalau menurut saya Bu, sudah suruh mereka laporkan. Ibu penjara aja berapa tahun, dapat makan di dalam penjara,
dapat asimilasi. Sekarang kan AWK sedang bekerja nih, mangga penjara nggak penuh nih, ya harus keluar dulu semua asimilasi. Dengan bagaimana, nggak masalah, ibu keluar free sama kayak koruptor. Sekarang orang korup 1, 2, 3 hukuman cuma 2 tahun, 3 tahun, daripada begini terus ngeres. Saya kamu temen-temen. Makanya kalau ditanyakan apa tindak lanjut ibu minta perlindungan dari tiang, cara saya melindungi ibu apa? Ikuti proses hukum. Sekarang tinggal mau nggak nih? Sekarang kan dari koperasi 6 class action, ya silakan beracara. Ada kan pengacara nggak bisa pro bono semua, harus bayar juga kan begitu. Silakanlah beracara bagaimana? Ya di atas kertas ya pasti kalah ibu, ya nggak masalah. Punaknya itu loh, kita dikasih pikiran sama Sang Hyang Widi Jenana, berpikir dong, anggen Kletegan Bayu, ini orang, ini curang, sudah dikasih BPKB disuruh bagaimana, bukan hanya karena alasan masalah dapur atau bagaimana, ibu harus berpikir, kalau nggak ngerti, mau tanya sama yang lain, ini semuanya sama salah. Makanya tiang setuju sekali dari Pemkab Badung, Mas Tungkaro, ajukan mantan ke pusat. Nanti saya bicara sama menteri itu terkait dengan sistem, dia akan jadikan ini jurisprudensi. Badung jadi pelopor lah. Banyak anak-anak IT yang pinter-pinter. Bagaimana sekarang ditinggal di data dulu, dicarikan kontraktor terkait dengan masalah yang bagian IT online. Kemarin di LPD, kalau Pak mau belajar itu di LPD bagus itu ya, kemarin BKS LPD ditunjukkan ke tiang kemarin. Sistemnya online bener itu, dan itu murah itu. Ya, jadi anak-anak sekarang misalkan kalau diklik NIK aja ketahuan. Cuman sekarang ada juga nanti dampak negatifnya yang mungkin akan muncul penolakan dari anggota koperasi. Nah, karena ini kan tidak terkait dengan undang-undang. Ini terkait dengan kalau misalkan membuat payung hukum dari Kadis, bisa saja payung hukumnya adalah surat keputusan dari pemerintah Badung atau Kadis saja bisa, cukup. Tidak perlu berubah perda, tidak perlu buat perda ini. Dikamarkan. Cuman kalau mau transparan, jalankan semua, tetapi tolong sistem teknologi itu dibatasi hanya untuk masalah double checking saja, seperti BI checking lah istilahnya. Jadi sistem ini jangan sampai melebar. Kalau di perbankan itu kan sampai bisa tahu berapa tabungan kan begitu nih. Nah, sampai berapa tahu, karena masing-masing koperasi ini kebijakannya kan memang agak berbeda-beda. Nah, jadi Niko solusi pertama, Ibu, kalau sudah sampai terlanjur, mohon maaf deh, hadapi mantan proses hukum. Jangan, kalau memang mediasi bisa, kalau tiang lihat ini tips tiang buat Pak Ketua. Mainten 1.500 anggota. Di sini saya lihat potensinya bagus. Yang tiang takutkan itu adalah rush. Yang tiang takutkan itu setelah pandemi ini tidak muncul lagi kepercayaan. Ada jalan darurat yang bisa dilakukan oleh koperasi-koperasi Nabi, memberikan keringanan terkait bunga. Itu yang dilakukan oleh finance dan bank lewat POJK. Jadi angka ibu pinjam 50 juta, bunganya 800.000, pinjam 100 juta, bunganya 1,5 juta. Dibayar berapa kali? Cuma 200.000 pokok. Saya sih tidak masuk ke wilayah itu, tetapi buat yang dibanding nanti hancur kolaps ini koperasi, lebih baik benar-benar dihitung bagaimana mengenai rugi. Itu yang dilakukan oleh pihak perbankan. Jadi solusi kedua relaksasi. Kalau ibu tidak punya jaminan yang lain lagi, ampura bu, orang utang harus bayar. Nanti kalau ibu nanti boro-boro argumentasi, jadi ibu punya hak hukum juga, tapi hak hukum ibu laporkan orang yang dari Surabaya itu, laporkan aja. Kalau berani, kalau benar. Begitu, jadi ibu laporkan ke Polres, dari ini juga laporkan, sama-sama lapor, sama-sama jalan. Sisanya karma, sampun. Itu aja, sampun. Ini soalnya yang ibu pinjam kan uang orang, uang masyarakat, rakyat yang berduit jinatan, ada begitu. Yang namanya orang utang yang bayar, itu aja ini. Siapapun punya utang ya tahu dong. Ini yang buat saya masyarakat jangan dikit-dikit presiden turun tangan, senator turun tangan, urusan pribadi. Berani you cicil mobil, berani ada diambil ya banggang ya ngambil gimana pun nabi aman. Berani beli cicil handphone mahal karena gaya hidupnya sombong, ketika zaman pariwisata banyak rame makin disita. Ya kan sama resiko hidup, makanya makin pandemi belajar jangan hutang. Kita makan nasi campur masih bisa 5.000 10.000. Gaya hidup soalnya yang mahal nih. Kalau ngajar itu sederhana, tiru coba AWK. Walaupun yang pejabat masih yang jenggo, jangan murah.
Gitu loh. Yang penting duit ada di tabungan itu. Bingung sekarang. Sekarang ibu minta tolong sama bupati, nggak bisa tolong. Minta tolong sama gubernur nggak bisa. Undang-undangnya terbatas. Tiang juga nggak bisa intervensi. Makanya di Kemanten, karena yang tidak mau diskusi masalah ini sudah emosi, saya udah malas, dia udah lihat gitu ya. Jadi ibu harus perhatiin, ada 1.500 orang anggota koperasi yang harus saya bela juga. Ini kan uang mereka, gitu loh. Nggak bisa bu gitu. Nih makanya langkah rekomendasi yang pertama, ibu kalau merasa ibu dirugikan, laporkan si orang yang merugikan ibu itu. Cukup dengan bukti KTP dia di mana, penting laporkan saja. Apakah nanti tidak lanjut atau tidak itu urusan dari kepolisian. Yang nomor 2, dari operasi punya 2 pilihan. Ya, sebaiknya niki rembuk bernam niki dengan koperasi satu grup niki berembuk. Ada pilihan pertama napi. Pilihan pertama niki harus di tracking ibu ini mau gimana, mau relaksasi bagaimana, ada jaminan ke aset yang punya beliau atau bagaimana. Tidak bisa ketemu hanya beliau sendiri, ketemu keluarga besarnya, ketemu juga di kampungnya, didampingi kliennya, didampingi bagaimana menduwe aset tapi tidak. Kalau mau misalkan relaksasi aset dan menduwe, nah penapian lagi percuma kan begitu. Artinya harus diperbaiki nih. Yang nomor pilihan kedua dari koperasi, laporkan ibu ini karena koperasi harus menjaga 1.500 kepercayaan ini. Ini harus menjadi jurisprudensi juga internal kan. Laporkan LBH, bantu laporkan ibu nggak masalah lah bu, diadili penjara berapa bulan, berapa tahun nggak masalah deh. Karena masalah itu utang. Tetapi konsekuensi Pak Ketua harus dari awal mengatakan kepada seluruh anggota wawasan hukum bahwa ketika kita laporkan, ketika ibu sudah menjalani divonis hakim, ketika sudah hukuman badan, maka koperasi tidak berhak lagi minta ke ibu. Makin ibu kan punya 6 hutang nih, 6 koperasi. Kalau ibu sudah di penjara, selesai bebas, ibu free dari hutang. Itu caranya. Itu yang dilakukan oleh koruptor-koruptor. Ya, itu pilihan kedua. Jadi anggap nanti yang 150 juta yang dipinjam udah diputihkan karena sudah menjalani hukuman. Nah silakan itu berpikir. Jadi harus transparan, setransparan mungkin ya dari Pak Ketua nanti. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang dukung sekali sistem, mohon titip niki. Nanti tolong dari pimpinan kabari nih Tiang. Kalau misalnya sistem ini sudah ada, silakan nanti ajukan anggaran. Nanti terpisah mantan nih dari pengajuannya nih terkait dengan masalah IT dengan bantuan napi pun untuk pinjaman atau seperti yang sesuai dengan mekanisme aturan. Tembuskan ke kantor Tiang. Nanti Tiang dari masa sidang nanti sebelum Lebaran ini bulan Maret April, Tiang akan ke Menteri. Yang sampaikan Bang Badung nanti dibantu, malu satu jalur tapi tidak dibantu. Ini tugas Tiang untuk mengingatkan Menteri. Nah sistem ini dibangun, semoga tidak terjadi seperti ini. Kang Diang, kalau sekarang kan kalau pengeluaran kredit kan agak terbatas, makin koperasi kayaknya udah nggak ada lagi mengeluarkan kredit tinggi-tinggi kan begitu, udah kecil-kecil mungkin. Nggak apa-apa. 1 tahun ini 2021 ini benar-benar kita menata kembali nih Pak Ketua, menata semuanya, nahan diri. Ya Kang Diang, bunga harus kalau bunga kan bisa saja yang deposito atau yang nabung kan juga bisa dikurangi, nggak masalah. Ya yang juga yang lain juga bisa dikurangi. Yang penting ambil suatu tindakan bagaimana kita bisa cepat selesai. Dia rasa demikian mantan sih dari Pak Ketua. Ini jadi memang ini sudah masuk ranah pidana soalnya karena ada unsur penipuan. Yang memberatkan Ibu Niki masalah ada penipuan karena BPKB palsu. Yang nomor 2 ada yang namanya satu kegiatan yang diulang-ulang gitu loh ya. Itu yang menjadi modus itu yang menjadi memberatkan ibu di sana. Di Kemanten dari DPR. Satu aja boleh silakan. Oke. Pak pengawas. 5 menit mantan guys. Tiang Pak Nyoman Purnawan selaku ketua di pengawas ini. Terima kasih Pak EWK. Pak EWK nomor urut 4 Pak. Pak 2. Ya. Silakan. Ya baik, terima kasih. Nah begini, yang terjadi di kita kaitannya dengan apa ini? Kita lebih mengedepankan sebetulnya pada posisi kepercayaan. Kepercayaan itu saling percaya dalam konsep koperasi yang kita bangun. Makanya kita bangun di sini di Buga Sejahtera itu yang namanya kelompok-kelompok. Setiap kelompok itu ada rekomendasinya. Nah, inilah model-model ini yang kita bangun. Nah, maka dari itu kita tidak melakukan pengecekan secara mendetail sekali, karena kita berprinsip pada ini anggota dari dia oleh dia untuk dia seperti itu. Tetapi ini bagus
artinya arahan Bapak Eka bahwa pada posisi ini kita juga harus melakukan tindak lanjut, dan kami apresiasi dari Bapak Kadis akan melakukan pengaman seperti itu. Nah, begini Pak Eka, yang menjadi catatan besar kita itu ketika SIP itu terbentuk, ini kita di aturan yang selalu menjadi catatan kita itu, apakah ini tidak mengumpulkan produk hukum nanti. Nah, karena begini, informasi peminjam itu kan kita akan masukkan di situ. Itu yang menjadi catatan penting bagi kami di situ. Oh, baik. Ya, itu untuk menghindari yang ini Pak, sampai ini kan jangan-jangan ada yang lain juga. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah ini lembaga ini pure mengelola dana masyarakat. Nah, artinya dana-dana sumber non masyarakat itu belum ada. Nah, maka dari itu menjadi pertanyaan kami ini, kenapa di koperasi ini tidak ada LPS dan LPK? Kalau nanti kaitannya, tempat saya baca sedikit tentang adanya LPS itu iuran, tapi siap kok iur. Tetapi perlindungan ini yang belum juga muncul. Nah, kalau bisa mohon saya titip ke Pak AWK ini supaya nanti juga ini betul-betul nanti disuarakan tentang adanya lembaga penjamin simpanan, karena salah satu daripada anggota kita itu berani nyimpan pada fungsi kita itu adalah adanya satu jaminan ketika hal itu terjadi. Ada perlakuan yang berbeda ini. Dana masyarakat. Dan yang kami layani ini dari KUPA kami itu adalah hampir 90% itu golongan menengah ke bawah. Dan yang kebanyakan yang tidak istilahnya bankable, tetapi visible juga kami biayai. Baik, itu Pak. Yang jawab yang terakhir, jadi begini Bapak. Pertama, internal harus memanggil dari Tempek Kenapa rekomendasinya lolos? Tempek juga harus diberikan peringatan. Dengan case seperti ini, mekanisme organisasi ini harus berjalan. Harus ada sidang etik, harus ada surat peringatan. Nika memberikan satu efek jerah. Nika harus dilakukan agar tidak terjadi seperti itu. Yang nomor dua, dengan case seperti ini kan mau tidak mau kan dana koperasi sudah hilang. Nanti kalau misalkan akan jadi tersangka, kalau misalkan masalah hukum, itu nanti yang selalu yang diciduk pasti ketua. Makin Pak Ketua harus bentengi, karena kita kan mengelola uang panas nih. Jangan mau, pokoknya trust no one dalam urusan duit, karena sudah terjadi kasus ini. Sekarang perlu dilacak, kenapa ibu ini bisa masuk ke rekomendasi ke sana? Artinya sudah ada, jadi sudah ada orang luar yang mengamati sistem koperasi ini gitu loh. Iya, kelemahan itu jadikan kelemahan. Makin setelah pertemuan ini memang harus ada secara transparan, tetapi terbatas di antara para pihak-pihak mantan di elit ini, bukan di anggota yang lain. Jadi menurut yang harus ada sanksi internal. Yang kedua, mulai sampun ke double cross check, kan nggak ada salahnya hanya mengirim staff untuk double cross check sekali lagi di Kementerian. Yang kedua tadi yang setuju, makanya nanti teknologi yang akan dibuat oleh dinas ini terbatas ya, terbatas hanya sebatas nama anggota dan status mengenai sudah meminjam atau tidak. Mengenai angkanya kan tinggal minta konfirmasi saja. Misalkan klik misalkan nama Bu Putri Ayu, tiba-tiba muncul 6. Nanti kan secara manual saja di koperasi A berapa minjem. Kalau analisisnya nggak ada, coret. Maksudnya tidak sampai urusan ke bunga itu kan pribadi-pribadi. Makanya ini cukup surat, kalau menurut yang payung hukumnya untuk masalah dari keputusan SK dinas cukup. Karena ini masalah teknis. Yang rasa demikian. Nah, mungkin pesan yang terakhir pada ketua, mohon untuk pertama niki masalah niki memang udah tidak keluar. Pertama niki menjaga yang 1.500. Prinsip kalau dalam memimpin, kalau ada yang nanya jawab, kalau nggak ada yang nanya ya diam. Gitu menten takon, tapi kemarin kita lihat katanya benar ada begini, jawab, berikan seperlunya saja. Karena kenapa? Kalau niki sampai melebar, trust niki kembali akan hilang.
Dan orang nggak mau lagi taruh uang di sini kan begitu. Dan selepas itu yang penting makin ingat double cross check. Oke, Dekamatan pesen tiang, nanti rekomendasi resmi tiang sampaikan ke dinas, ke bupati dan juga ke menteri. Tiang tunggu untuk masalah proposal dana hibah, tiang kawal dengan masalah sistem yang akan dibangun. Dan Ibu Gusti Ayu ya, di pemikiran tiang ini, yang penting tiang Satya Wacana, tiang Kampung Tedun Meriki sudah melakukan swadharma tiang sebagai kesatria. Saya ayomi. Ya, saya nggak tolak surat Ibu. Tiang ayomi tapi memang secara undang-undang seperti ini. Jalankan semuanya, yang penting sehat saja, hadapi saja. Ya anggap aja karena mau kesana seperti itu. Tiang rasa demikian Bapak Ibu, niki tiang Bapak Dinas niki mau pamit niki. LPS-nya di mana Pak? Oh ya, untuk LPS ini kan menjadi bagian kemarin sempat diskusikan di tahun 2020. Memang kita perlu cuman ini kan harus merubah undang-undang. Nah, karena koperasi ini kan kembali kan sifatnya ke anggota, karena kesejahteraan anggota. Nah, mungkin kita sedang buat namanya format, karena syarat undang-undang ini dirubah. Pertama, 50% pasarnya sudah tidak relevan. Yang kedua, memang ada undang-undang di atasnya yang memang harus kita sesuaikan. Sampun masuk di usulan, kebetulan Titiang di DPD Wakil Bali di Panitia Perancang Undang-Undang. Nah, kalau seandainya nanti dibuat semacam LPS bagi koperasi, nah tentu nanti Menkyu sama Bappenas harus cari tahu di mana nih dana talangannya. Kan biasanya ini pakai surat-surat nih untuk LPS yang ada bagaimana, karena ini relevan sama BI sama semua. Karena kan koperasi ini kan tidak sepenuhnya ada menggunakan undang-undang otoritas jasa keuangan kan seperti itu. Oke, jika semua ini kita perhatikan nih dan Mas Sungkara, kalau seandainya bisa dibuat suatu lembaga dengan keputusan menteri, ayo. Nggak perlu undang-undang, kalau undang-undang urusannya sampai sidang paripurna. Nah ini sudah tiang dapat dari beberapa rodeo tiang sampai tiang boleh dengan termasuk dengan Pak Kadis Koperasi Provinsi juga sudah kita bahas. Ya saudara, kita update terus. Yang makin dengan sistem yang ada makin siasati mantan sekarang yang ada, mana tidak menjadi gagal seperti kolaps seperti yang lain. Saya rasa demikian teman ini, matur suksma yang melungsur pamit ini. Om Santi Om Susma. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Haji AWK sudah rela untuk Tedun Meriki sehingga permasalahan ini menjadi jelas. Dan terima kasih atas beberapa rekomendasinya, dan mohon apa usulan dari pengawas kami tadi mohon ditindaklanjuti, dikawal lagi dari pusat, karena Bali ini luar biasa kena dampak dengan situasi seperti ini. Jadi karena keterbatasan waktu, sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan kami di sini. Minimal Haji sudah tahu sebagai pendukung Haji, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau datang ke tempat kami dalam keadaan seperti ini. Jadi sebagai akhir kata, tak lupa saya mohon maaf sebesar-besarnya. Seandainya dalam mengantar acara ini ada hal-hal yang kurang tepat, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Suksema.